Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang terjadi di luar perkiraan kita bisa membuat kita panik atau kehilangan akal sehat, tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian halnya sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, penuh air. Saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, pasti kepanikan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Mereka yang di dalam perahu tentu kehilangan pegangan dan pengharapan. Mereka sebal terhadap Yesus yang mereka anggap diam saja karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan dianggap tidak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa jadi hanyut dan mengakibatkan kematian. Saudara-saudara, perhitungan kita pun akan menjadi sikap dan perasaan seperti itu. Peristiwa ini terjadi di Danau Galilea, merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Memang dalam keadaan biasa Danau Galilea tampak tenang. Tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Setelah melayani orang banyak hingga sore, Yesus mungkin kelelahan dan ingin beristirahat, hingga mengajak murid-muridnya menyeberang danau dan menjauh dari orang banyak, yaitu di dalam ayat 35 sampai 36. Benar, memang pada saat itu Yesus pun tertidur. Namun saat Yesus tertidur terjadi badai yang sangat dahsyat yang membuat murid-murid menjadi takut. Beberapa dari antara murid-murid adalah mantan nelayan berpengalaman. Karena itu mereka tahu betul betapa mengerikan bahaya yang menghadang mereka akibat badai dahsyat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesibukan apapun untuk mengatasi masalah yang sedang melanda, mereka membangunkan Yesus. Mereka bukan meminta pertolongan Yesus, melainkan memprotes Yesus di atas ketidakpeduliannya terhadap masalah yang sedang mereka alami, yang sedang terjadi. Seharusnya ia bangun dan bersama mereka mengatasi masalah tersebut. Mungkin dengan ikut membantu mereka membuang air yang memenuhi perahu. Toh Yesus berada dalam bahaya yang sama seperti yang mereka hadapi. Kita pun sering berada dalam situasi yang sama. Kita ingin Yesus menolong kita sebagaimana yang kita pikirkan, yang kita butuhkan saat itu. Juga sebagaimana dengan bentuk pertolongan seperti yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Yesus kemudian menegur mereka karena mengira bahwa Dia tidak memperdulikan mereka. Dalam firman kehidupan hari ini, pagi ini berkata, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ia menunjukkan bahwa mereka belum mengenali siapakah Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ketika kita mengira bahwa Yesus tidak peduli kepada kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Dia. Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia ada dalam hidup kita, maka kita tidak ada sebenarnya ketakutan akan masalah yang dapat menenggelamkan kita. Memang perlu iman yang cukup besar untuk tahu bahwa Yesus peduli dalam kehidupan kita. Meskipun kelihatannya tidak begitu, namun inilah iman yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang tema firman kehidupan hari ini, tetap tenang di tengah badai kehidupan. Tetap tenang di dalam badai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Memang terasa lebih mudah mengucapkan daripada mengimani dan melakukannya. Tapi firman Tuhan kehidupan hari ini, kita mau melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi permenungan kita untuk mengupayakan ketenangan hidup dan tetap damai
Meskipun ada di tengah badai kehidupan, di tengah badai persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Badai kehidupan bisa datang kapan saja, tanpa kita sadari, yang membuat kita panik. Dari luar diri kita, membuat kita ketakutan, bahkan menyalahkan orang lain, tidak peduli kepada kita. Yesus menegur mereka, mengapa mereka takut? Mengapa tidak percaya? Hal inilah juga menjadi ujian dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Supaya kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita yakin hanya pertolongan dan kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita. Disitulah kita mampu menghadapi segala persoalan. Karena itu saudara-saudara, jangan andalkan akal dan pikiranmu, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan minta hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Sehingga kita bisa tenang di dalam badai-badai pergumulan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu badai-badai kehidupan yang kami alami. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, iman percaya kami teruji dalam segala hal yang kami hadapi. Tapi dengan bersama dengan Tuhan, segala persoalan yang kami hadapi akan kami bisa jalani dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam rancangan Tuhan, supaya kami tetap tenang dan sukacita dalam perjalanan kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.